wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji pemikiran ulama besar Indonesia yang dikagumi oleh seluruh dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Pada kali ini bersama Bapak Kiai Haji Dr. Jonathan Mukasman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, siapakah Gus Dur itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai, pemandu yang kami banggakan, alhamdulillah pada bulan Desember ini, bulan haul Gus Dur, kita bisa ikut memperingati dalam bentuk membedah pemikiran beliau. Sebagaimana kata ulama, inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmah. Ketika kita mendiskusikan, mengkaji pemikiran orang-orang sholih, maka Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya. Kita yakin bahwa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur ini adalah orang yang sholih, hamba Allah yang sholih, ayil qa'im bi huquqillah wa huquqin nas. Orang yang sholih adalah orang yang memenuhi hak-haknya kepada Allah sebagai sang pencipta dan memenuhi hak-haknya kepada makhluknya Allah. Gus Dur dikenal sebagai pejuang demokrasi. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin Islam yang sangat peduli kepada orang lain. Gus Dur dikenal sebagai sosok sufi zahid yang hidupnya digunakan untuk berjuang menegakkan kemanusiaan. Menarik pertanyaan yang pertama tadi, siapakah Gus Dur itu? Sudah tidak terhitung buku biografi tentang beliau. Gus Dur itu putra dari Kiai Haji Abdul Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid itu putra dari Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Jadi Gus Dur adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dari jalur ibu, Gus Dur putra dari Bunyai Solehah. Bunyai Solehah putri dari Kiai Haji Bisri Sansuri. Istri dari Kiai Bisri Sansuri adalah adik dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi dari jalur ibu, Gus Dur ini cucu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, asli Tayu, kemudian belajar di Jombang, di Tebuireng, di Syekhona Khalil, sampai di Mekah. Dari jalur ibu, beliau juga cucu dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi dalam diri Gus Dur itu ada darah Tebu Ireng dari kakeknya, bapaknya, ada darah Denanyar dari jalur ibunya, juga darah tambah beras dari jalur ibunya, karena ibunya adalah keponakan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi dalam diri Gus Dur terkumpul dua tokoh utama, bahkan tiga tokoh utama
Nahdlatul Ulama secara langsung adalah Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Bisri Sansuri, dan secara tidak langsung ya sangat dekat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi layak dengan darah yang sangat kuat ini beliau tampil sebagai pendekar Nahdlatul Ulama, pendekar pesantren, dan berhasil dengan takdir Allah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat setelah Bapak Insinyur Soekarno, setelah Bapak Soeharto, setelah Bapak B.J. Habibie, kemudian Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Yang kedua, apa latar belakang pendidikan Gus Dur? Bisa dijelaskan? Para pemirsa yang berbahagia, orang besar itu orang yang melalui perjuangan yang sangat hebat. Tidak ada orang besar yang kemudian besar tanpa melalui berbagai macam tantangan dan rintangan hidup. Gus Dur ini tidak lama ditinggal wafat oleh ayahnya saat bertugas sebagai ketua PBNU di Ciamis. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan ayahandanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kondisi ini tidak menyulutkan langkah Gus Dur dan saudara-saudaranya Kiai Salahuddin Wahid, Kiai Umar Wahid untuk tetap menatap masa depan dengan optimisme, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan semangat yang membara. Jadi Gus Dur sejak kecil dididik oleh ibunya Solehah, dididik oleh kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dididik oleh kakeknya dari jalur ibu Kiai Haji Bisri Sansuri. Tetapi di dalam diri Gus Dur juga ada mental pengelana ilmu dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Kalau di Tebu Ireng jelas itu rumah beliau. Kalau di Denanyar jelas itu rumah beliau dari jalur ibu. Tapi beliau kemudian juga ke Tambak Beras, mondok di guliknya beliau ke pondok Kiai Haji Fatah Hasyim. Kiai Fatah Hasyim ini istrinya adalah saudaranya ibunya Gus Dur, punya Ibu Syarofah. Gus Dur mondok di situ di Tambak Beras lama sekali, dan di Tambak Beras ini beliau memang tidak biasa sebagai cucu ulama besar, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata sehingga beliau mengajar bahasa Inggris di pesantren. Nah, disitulah beliau ketemu dengan calon beliau, pendamping hidup beliau, Bu Sinta Nuriyah, santri dari pondok Tambak Beras. Beliau juga belajar di pondok Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, di bawah bimbingan Yai Khudori, ayahanda pendidikan fisik dalam masa spiritual dalam ke Mesir. Ada niatan untuk kuliah di Azhar, menurut para tokoh pelajaran sama dengan santren di Petari, beliau pergi ke Baghdad, kuliah di sana, kuliah sastra Arab kalau tidak salah sampai selesai. Jadi kemudian Gus Dur dari Baghdad mampir ke berbagai negara, ke Eropa, ke Belanda,
dan kemudian mengabdi di Tebu Ireng menjadi dosen di Unhas Universitas Hasyim Asy'ari, berkhidmat di pondok pesantren Tebu Ireng. Jadi dari latar belakang Gus Dur ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Gus Dur memang lahir dari rahim pesantren, dari terah pendiri pesantren besar, tetapi Gus Dur tidak cukup dengan pesantren beliau sendiri di Tebu Ireng. Beliau melangkah untuk thalabul ilmi di berbagai pesantren. Di Tegalrejo ditambah beras, Gus Dur ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Baghdad, kemudian ke negara-negara Eropa. Dan yang paling unik dari Gus Dur, karena ini juga jiwa dari ayahnya, Gus Wahid, Kiai Abdul Wahid Hasyim, beliau adalah sosok yang kutu buku. Jadi Gus Dur itu sosok yang setiap hari selalu membaca buku. Dari bacaan itulah yang kemudian mendorong beliau untuk menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Maka sejak muda, sejak belia, Gus Dur sudah menguasai bahasa Arab, tentu saja bahasa Inggris. Sehingga tadi saya sampaikan beliau ketika ditambah beras mengajar para santri bahasa Inggris. Ini kan satu lompatan yang luar biasa, bahwa menjadi santri yang sudah kita yang menjadi santri tidak cukup dengan kitab kuning, tapi harus membaca ilmu di berbagai bidang, berbagai belahan dunia, sehingga awal kita menjadi luas, visi pemikiran kita menjadi tajam, dan pandang dunia ini menjadi semakin berwarna. Itulah satu pelajaran yang berharga dari santri, harus menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena dua bahasa asing ini adalah dua bahasa internasional yang di dalam kedua bahasa ini tersimpan khazanah keilmuan Islam dan dunia yang sangat bermanfaat. Yang ketiga, apa pemikiran besar Gus Dur? Para pemirsa yang berbahagia, sebagai seorang ulama besar, pemimpin besar, Gus Dur ini menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak muktamar di Situbondo tahun 84. Baru diganti Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi pada muktamar di Lirboyo tahun 99. Jadi beliau lama memimpin Nahdlatul Ulama, kemudian mendapat amanah bangsa Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa pemikiran besar Gus Dur? Banyak sekali. Yang pertama, yang sangat terkenal dan aktual sampai sekarang adalah namanya pribumisasi Islam. Islam yang lahir di Mekah dan Madinah ini harus dipadukan dengan konteks lokal. Ajarannya bisa universal, tetapi prakteknya harus disesuaikan dengan lokalitas masyarakat. Pribumisasi Islam inilah yang dipraktekkan oleh wali songo. Islam di Indonesia Islam Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sehingga Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di dunia karena Islamnya di Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Apa contohnya pribumisasi Islam? Ada
tahlilan, ada manaqiban, ada selamatan. Istilah orang hamil itu ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, ada istilahnya megengan, ada istilahnya maleman. Jadi kita diajarkan untuk bersedekah, dipraktikkan oleh wali songo dalam bentuk 4 bulanan orang hamil, selamatan itu sedekah. Kemudian 7 bulanan usia kehamilan itu juga sedekah. Megengan, maleman itu juga sedekah. Jadi ulama-ulama kita cerdas melihat budaya masyarakat lokal, kemudian memberikan sentuhan nilai-nilai Islam, sehingga nilai-nilai Islam betul-betul dipraktekkan sebagai budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dari sinilah kemudian Islam di Jawa itu sangat kokoh, karena Islam di Jawa ini sudah bercampur dengan budaya. Orang kalau meninggal ada acara 7 hari tahlilan, pasti biasanya mayoritas ketika 7 hari ada sedekah, ada berkat yang dibawa oleh yang ikut tahlilan. Ada 40 hari, ada kemudian ada 100 hari, ada 1 tahun, ada 1000 hari. Itu adalah kecerdasan wali songo yang diteruskan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, sehingga ajaran Islam ini termanifestasi dalam budaya lokal yang secara intrinsik diterima, diamalkan, menjadi satu eksemplar budaya yang punya nilai-nilai keagamaan yang sangat kokoh. Ini yang pertama. Yang kedua, pemikiran Gus Dur relevan untuk saat ini, khususnya ketika di Aceh dan di Sumatera diberi ujian oleh Allah berupa bencana alam akibat keragusan manusia membalang hutan, adalah rukun tetangga. Ini gagasan yang pada saat itu sangat kontroversial. Apa itu rukun tetangga? Umat Islam tidak cukup dengan rukun iman dan rukun Islam, tapi harus dilengkapi dengan rukun tetangga. Gus Dur mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi lil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil wasailina wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakat wal mufuna bi ahdi bida ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Jadi orang yang baik itu tidak hanya beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, tapi orang dia punya kepedulian sosial yang tinggi kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan sekarang ini kepada saudara-saudara kita sebangsa, dari Aceh, dari Sumatera, mereka kebanjiran, kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, mereka bahkan kalau kita punya kekuatan itu berbagi, membantu sesuai dengan kemampuan kita. Ini rukun tetangga. Ini tentu cocok dengan dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita tidak mau menolong saudara kita, khususnya saudara kita yang sangat membutuhkan, para korban jihad al-ansar, maka Allah juga tidak akan menolong kita. Jadi kepedulian sosial adalah ajaran yang intrinsik di dalam Islam, dan diperkenalkan justru istilah
waktu sesuai dengan kemampuan kita. Ini rukun tetangga. Yang ketiga, ini juga fenomena Islam sebagai agama, kata Gus Dur, harus menebarkan kasih sayang, termasuk juga kepada non-Muslim. Makanya Gus Dur itu dikenal dengan juga kaum minoritas. Islam Indonesia ini Islam mayoritas, maka harus melindungi, mengayomi, membimbing yang mayoritas, yang minoritas. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ini harus dilindungi, jangan diinjak-injak, jangan dizolimi. Ini juga sesuai dengan perjuangan Nabi ketika di Madinah. Nabi membangun iklim kekeluargaan di Madinah dengan menerbitkan Misahul Madinah, Piagam Madinah. Yang di Piagam Madinah itu tertera urusan ibadah adalah urusan masing-masing agama, tetapi urusan sosial kemasyarakatan adalah urusan bersama, menjaga keamanan bersama, menjaga kebersamaan urusan bersama, membangun jalan, membangun infrastruktur urusan bersama. Silahkan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, tapi mari kita jaga kerukunan, kita jaga keamanan, kita jaga persatuan. Karena tanpa persatuan kita tidak bisa mengembangkan bangsa ini. Tanpa persatuan tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, dan tidak ada kebahagiaan. Jadi minimal ada 3 tadi yang saya sampaikan: tribunisasi Islam, rukun tetangga, dan Islam adalah agama yang harus membawa kasih sayang. Beliau ceritakan di kelas ketika kami masih belajar di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta di Ciputat. Nabi Muhammad lewat di satu rumah, kemudian diludahi sama perempuan non-Muslim. Nabi tidak membalas. Melewati rumah itu diludahi sama perempuan, tidak membalas. Ketika beliau melewati rumah itu ternyata tidak diludahi, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, kemana perempuan itu kok tidak meludahi saya? Baik Nabi tidak boleh ada injak-injak, karena Islam adalah agama yang rahmat dan kita harus meladani Gus Dur. Sebagaimana kata ungkapan ulama,
Qayyim, Ibnu Zubair, tiru mereka. Bagaimana mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mantap menyerah, di mana mereka selalu takarruf, mendekatkan diri kepada Allah. Tiru mereka. Jika kita belum seperti mereka, inna tasyabbuha birijal falah, karena meniru orang-orang hebat, orang-orang soleh adalah sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kasih sayang, sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini apa pada ini kita bahasa Indonesia, wabil khusus bagi para santri. Yang pertama, Gus Dur itu adalah orang yang sangat dermawan, tidak sekedar dermawan, tapi sangat dermawan. Beliau mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi untuk kepentingan umat. Kata salah satu putri beliau mengatakan, yang dipikirkan Gus Dur itu adalah Islam, kemudian Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama, baru keluarga. Bayangkan. Ada banyak kisah ketika beliau menjadi pembicara di luar negeri dengan gaji yang besar tentu saja. Sampai di Jakarta, kemudian gaji itu beliau kirim ke kiai-kiai kampung. Sampai ke rumah ditanya sama istri, ya nggak bawa apa-apa, karena honor beliau menjadi penceramah di berbagai negara itu dikirim kepada kiai-kiai kampung. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Nabi selalu mengalah demi orang lain meskipun dirinya dalam keadaan kesulitan. Itulah yang contoh Gus Dur. Jadi Gus Dur adalah sosok yang sangat dermawan. Ketika punya sesuatu, maka yang dipikir tidak keluarganya tetapi orang lain. Tidak terhitung. Haji Marzuki Mustamar pernah bercerita, bertestimoni, Gus Dur pernah menitipkan sedekah buat anak yatim, tetapi jangan dibuka sebelum saya wafat. Ketika Gus Dur wafat dibuka, ternyata uangnya miliaran yang ditujukan kepada anak-anak yatim. Jadi kita bisa meneladani Gus Dur satu dalam aspek kedermawanan. Jadilah orang yang peduli kepada orang lain. Jangan egois yang hanya memikirkan perut kamu sendiri. Jangan hanya memikirkan keluarga kamu sendiri. Ada tetangga yang membutuhkan uluran tangan. Ada masyarakat yang sekarang di Aceh, di Sumatera yang membutuhkan donasi sesuai dengan kemampuan, apakah 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kalau tidak dapat, supaya Allah memberikan jalan kepada mereka. Kemudian susah luar biasa dari Gus Dur. Yang kedua, program Gus Dur adalah kaderisasi. Jadi Gus Dur itu sosok ulama yang memperhatikan anak-anak muda. Karena apa? Sebaik apapun perjuangan, kalau gagal di level kaderisasi, maka akan gagal perjuangan itu. Maka Gus Dur mengkaji ulama-ulama pesantren sehingga menjadi ulama-ulama besar, menjadi pemimpin yang luar biasa. Ada Kiai Mustafa Bisri, termasuk sebelum saya ada Bapak Muhaimin Iskandar, ada Gus Ipul, Saifullah Yusuf, banyak sekali yang dikatakan menjadi seorang pemimpin muda yang ulama. Jadi kita harus memperhatikan
Yang ketiga, perjuangan Gus Dur adalah beliau ingin orang-orang Muslim di Palestina itu bisa bebas dan merdeka. Dengan segala cara beliau melakukan lobby-lobby diplomasi internasional. Meskipun ada yang disalahpahami oleh sebagian kebanyakan orang, Gus Dur tulus ingin saudara-saudara Muslim di Palestina itu tidak terzalimi, tidak teraniaya. Beliau berani mengorbankan reputasi internasionalnya untuk itu. Ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Jadi dari Gus Dur kita belajar bahwa hidup kita tidak hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Dari Gus Dur kita belajar bahwa kaderisasi, anak-anak muda harus dikasih panggung, anak-anak muda harus berkembang, dikasih wahana aktualisasi, dan dari Gus Dur kita belajar kemanusiaan. Orang-orang yang terzalimi di negara lain, khususnya di Palestina, harus diperhatikan, harus diperjuangkan supaya mendapatkan hak-hak kemerdekaan, hak-hak asasi, di mana hak-hak asasi betul-betul ada di dalam Islam yang harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh di apa? Saya kira itu. Di tengah bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera, apa relevansi atau kesesuaian dari pemikiran Gus Dur? Terima kasih Mbak Jaskia. Kita hari ini, bangsa ini, Masya Allah, hari-hari ini sedang mengalami musibah. Maka mari kita wujudkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur dalam bentuk kita ikut terlibat meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mengalami bencana. Kemarin di Jawa Tengah juga ada yang mengalami bencana, dan sekarang besar sekali yang ada di Aceh dan Sumatera. Maka kita hidup saudara-saudara sekalian, mari kita ikut berdoa, kita ikut berdonasi sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita sesuai dengan firman Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan imbalan minimal 10 kali lipat. Bahkan dalam firman yang lain Allah menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, contohnya mendonasikan hartanya untuk korban Aceh dan Sumatera misalnya, maka satu akan menjadi 700, karena satu akan menjadi 7 tangke, dari 7 tangke masing-masing tangke akan menjadi 100, jadi satu pelipatan 700, dan Allah memberikan tambahan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan di atas itu. Jadi kita menyumbang dengan tulus ikhlas menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga beban saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera ini bersama-sama kita ikut merasakan penderitaan mereka. Kita mohon kepada Allah semoga penderitaan mereka cepat selesai, rumah yang roboh bisa dibangun kembali, sekolah-sekolah yang roboh bisa dibangun kembali, pasar-pasar yang roboh bisa dibangun kembali, sehingga lanjut nanti kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial bisa berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Demikian dari pemikiran ulama sesi pertama ini, ada banyak pelajaran berharga bagi kita yang bisa diambil. Antara lain, pertama yaitu santri harus punya semangat belajar yang tinggi dengan mimpi yang besar menjelajah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila bisa
salah kata. Wassalamualaikum